saya mau nanya, mohon pencerahannya sama Kiai. Tapi pertanyaan saya ini nakal gitu. bukan nakal, Pak. Saya udah punya jawaban, tapi saya diskusikan dulu. Jadi nanti saya jawab terakhir. Iya, silakan. Tadi ada perkataan Pak Kiai yang menurut saya menarik, Pak Kiai. Apa itu? Kejujuran adalah sesuatu yang kita rasakan. Iya, kita lakukan dan kita rasakan. Dan rasa nggak pernah bohong, begitu kan Pak Kiai? Iya. Nah, oke, sepakat. Oke, Rasa nggak pernah bohong. asik. Pertanyaannya satu. Nanti mau dijawab satu ya. Rekan-rekan nanti tetap Pak Kiai. Apakah rasa itu bisa didefinisikan? Mohon pendapatnya. Satu-satu. Apakah rasa itu bisa didefinisikan? Apakah rasa itu bisa didefinisikan? Cuma satu Sambil contoh gini misalnya. Ini kopi hitam. Iya. Oke. Ini gudeg. Oke. Gudeg adalah ini. Kopi hitam ada begini bisa. Bisa nggak rasa itu didefinisikan? Nanti saya punya jawaban terakhir. Mulai dari Pak Lukman atau Pak Ustadz kan? Ini nih Mas Tepat, kalau dulu. Monggo. Dan Rasa. ya, Mas Slamet, monggo. Rasa. Pak Kalimi dulu. Ayo monggo. Rasa. Apakah rasa bisa didefinisikan begitu? Iya, siap. Di Nanti saya punya jawaban, nanti tetap Pak Kiai endingnya, pencerahannya. Saya juga punya jawaban. dijabarkan gitu Ya, rasanya. Penjabarannya gitu. Jabarannya rasa Seperti kayak kopi good day rasanya manis terbuat dari ini gitu. Misalnya. Ini pertanyaan kan bermula dari narasi Pak Kiai. Kejujuran adalah sesuatu yang kita rasakan. Ya, Dan oke. rasa nggak pernah bohong. Itu dari bermula itu pertanyaan saya. Iya. Rasa itu ya semua orang bisa merasakan semua, tetapi berbeda-beda sesuai kondisi seseorang tersebut. Nggak mungkin dong kondisi seseorang itu sama, kecuali dalam hal gelombang frekuensi yang sama mungkin dia itu rasanya bisa sama. Contoh Pak Karso makan minum kopi dalam keadaan sehat mungkin bisa menikmatin, tapi yang orang kurang fisiknya kurang itu juga bisa menikmatin tapi kurang gitu. Itu secara doiriah fisik. Iya. Ini Pak Slamet. Saya rasa simpel aja. Rasa itu yang apa yang kita rasakan aja, yang mama rasa teh ya seperti teh gitu, dan mungkin yang lainnya juga bisa rasa itu. Kalau dirasa masalah hati sama Allah, merasakan Allah, zat Allah, kehadiran Allah mungkin itu ya kita rasa kita ya kita diawasi oleh Allah kita. Itu masalah. Kalau rasa kopi ya mungkin tahu. Itu masalah rasa spesial. Ya, makasih. Tuh Pak Didi. Bang. Merasakan dulu dia. Rasa tidak bisa didefinisikan. Rasa tidak bisa didefinisikan. Pak Ahmad. Nah, udah. Apa lagi? Sebegitu. Rasa tidak bisa Iya, didefinisikan. jadi nggak ada udah. Oh, ya, itu simpel dia. Ya udah sebatas itu. Oke. Ya, monggo. Sampai dulu. Ya. Rasa apa yang menurut Kang Ahmad itu apa rasa itu? Bisa nggak didefinisikan? Bisa nggak didefinisikan? Rasa itu ya nggak bisa, karena setiap orang masing-masing punya bisa ngerasain sendiri. Jangan rasanya kopi, saya bisa ngerasain kopi. Belum tentu Andri kadang apa Manisnya, pahitan. atau pahit. Kata saya manis belum tentu kata Andri manis. Iya. Istilahnya masing-masing punya apa? Punya rasa masing-masing. Rasa masing-masing. Udah itu aja. Iya. Mas Oke, Andri? kasih. Ya, Bang Andri. Bang Andri apa rasa itu apa Bang Andri? Rasa itu kalau menurut saya sama seperti halnya dengan zone. Ya. Misalkan itu prasangka gitu. ya, Oke. ya rasa seperti zone, misalkan itu menurut saya kopi manis, tapi ternyata Pak Tarso bikinnya nggak pakai gula gitu. Prasangka sama seperti prasangka. Oke. Nah, Pak Tarsani sendiri gimana? Iya. Kalau dulu, saya terakhir loh, saya juga punya jawaban. Tapi kan hasil akhir Pak Kiai yang nilai. Aduh. Oke. Baik, saya coba ya, ikut turun rembuk nih. Rasa itu
yang jelas hanya diberikan kepada manusia. Ini versi saya ya, bisa jadi saya salah. Rasa itu hanya diberikan kepada manusia. Itu adalah anugerah besar yang Allah berikan ke kita. Sekaligus amanat. Rasa itu nggak cuma anugerah tapi sekaligus amanat. Karena rasa itu aslinya asli katanya itu rahasia. Rahasia jadi rasa. Rasa kemudian menjadi lidah kita rasa. Coba contoh tadi yang disampaikan Kang Ahmad. Ketika kita merasakan kopi, kita nyobain kopi, kita minum kopi. Bismillah. Saya bisa cerita. Tapi bisa jadi apa yang saya rasakan ini kan berbeda versi. Karena setiap dari kita diberikan anugerah yang berbeda, rahasia yang berbeda, sesuai dengan apa yang dia tahu tentang kopi. Nah, kenapa saya bilang itu amanat? Karena memang rahasia nggak boleh dibeber, nggak boleh diceritakan. Karena ya itu untuk urusan dia dengan Allah, karena urusannya rahasia, nggak bisa diungkap. Makanya ada satu kondisi yang dimana kita semua yakin nih laki-laki yang sudah bernikah pernah merasakan satu rasa yang nggak bisa kita ceritakan. Karena di situ ada anugerah berikut, gitu kan, sesuatu yang memang kita nggak bisa ceritakan, rahasia, sekaligus amanat di dalamnya gitu. Nah, itu versi saya, bisa jadi saya salah, bisa jadi saya salah, gitu Pak Tarso. Nah Pak Tarso sendiri gimana? Rasa itu berikut. Ya. Ini pertanyaan saya juga yang jawab. Artinya nanti berpulang kepada Pak Kiai ya. Ya. Menurut opini saya, memang rasa itu pada dasarnya tidak bisa didefinisikan. Menurut keyakinan saya ini opini ya. Oke. Ini sepakatnya Pak Andri. Artinya begini, misalnya ini ya, saya bujang. Nah ini yang udah keluarga. Gimana sih rasanya ngumpul sama itu tuh? Gitu. Saya cuma bisa jawab. Mungkin saya udah pernah nikah. Ya begitulah. Jawabnya cuma segitu. Karena apa? Karena nggak bisa saya definisi kata-kata itu. Nah nanti setelah dia menjalani apa yang saya rasakan, baru gimana rasanya? Dia pasti jawab, ya begitu dah. Gitu. Jadi memang kesepakatan opini saya, rasa nggak bisa didefinisikan. Tapi penjelasannya nanti Pak Kiai. Mohon Pak Kiai pencerahannya Pak Kiai. Masalah rasa itu bisa didefinisikan apa enggak? Tapi opini saya memang nggak bisa didefinisikan. Monggo. Sebelum merasakan nggak bisa. Saya belum jawab dulu, tapi paling tidak saya menjeberkan dikit kan. Tidak ada satu ungkapan pun yang tidak bisa didefinisikan. Karena definisi itu kan pengertian. Ya kan? Iya. Nggak mungkin ada ungkapan tanpa tujuan. Bagaimana nggak bisa didefinisikan? Iya kan? Itu dulu. Dah. Bisa dipahami bahasa saya? Iya. Jadi sepakat nggak kalau rasa bisa didefinisikan? Ya, sepakat ya. Sepakat. Iya. Loh, Pak Tarso kan saya berlawanan sama Pak Tarso. Kadang-kadang nggak bisa. Ya, Pak Tarso boleh ngelawan saya dulu. Saya belum jawab tentang rasa. Ungkapan ada tujuan. Menurut Pak Tarso rasa itu sesuatu nggak bisa didefinisikan. Ya kalau nggak bisa didefinisikan, nggak mungkin ada ungkapan. Buat apa ungkapan itu ada kalau nggak ada pengertiannya? Definisi itu pengertian artinya kan? Misalnya definisi air, nah ini pengertian air kan punya gitu. Definisi manusia, karena ada definisi orang, gitu kan? Pengertian tentang manusia, tentang dan. Sekarang rasa, apa definisi rasa? Kan gitu. Jadi bisa didefinisikan. Kamu, kalau nggak terima bantau sih. Nanti saya pikir-pikir Pak Kiai. Saya terima dengan syarat. Nanti saya Saya perlu nggak menerangkan definisi rasa sekarang? Ya perlu. Untuk meyakinkan Bang. Sama nama masih mikir-mikir kok. Saya kok nggak sepakat Pak Kiai. Kalau nggak sepakat bantah dulu dong. Begini nih, maksudnya gini Pak Kiai. Gimana? Andai kata nih bisa didefinisikan. Kopi misalnya, ini kopi Bali. Ini kopi Bali ini definisinya ada pahitnya, ada manisnya, ada asam-asamnya atau gimana? Oke. Langsung saja jawab aja. Menurut saya. Tapi mungkin menurut orang lain ya. Ya kan sudut pandang. Ya sudut pandang kan, itu opini. Iya. Nah,
begitu Udah nggak ke usah panjang-panjang Iya. sih. Iya. Ya. Yang sama jelaskan kan kopi Bali. Iya. Kopi Bali kan? Rasa kopi Bali. Bali. Kita mau menanyakan definisi rasa apa rasa kopi Bali. Ini hanya sebagai sampel. Iya. Contoh aja Pak Kiai. Artinya begini. Kalimat itu ada kalimat tunggal, Ye. ada kalimat yang disandarkan dengan kalimat lain. Nah, itu dia. Kalau bahasa Arabnya idofat. Betul. Ini mau diidofat. Kalau ini diidofat rasa kopi idofat. Ada dua kata yang disandarkan, saling bersandar. Rasa jeruk, ada definisi rasa jeruk. Tapi ini rasa tok. Zaman contohnya kopi Bali kan ini bicarakan rasa kopi Bali. Iya, Udah iya. bukan satu kata, bukan rasa. 3 kata yang bersandar. Iya. Cerdas dong, sama sama melongok lihat saya. Ini dia baru sadar ini. Oh ternyata Pak Warto itu cerdas, itu baru sadar kan. Kok kono ae ngono. Loh, nek gak terima ya monggo. Kalau saya boleh dong saya berbeda jangan sampean. Masa saya harus sama? Pertahankan pendapat sampean. Aku tak mempertahankan pendapat saya. Mau namanya nggak sama kok. Kalau sampean pertahankan tetap begitu ya monggo. Bertahanlah dengan pengetahuan yang ngawur. Aku tak bertahan dengan pengetahuan yang jelas. Iya. Halo, Halo. insya Allah jelas bagi saya dan jelas buat semuanya. Iya, baik. Setelah saya definisikan. Iya. Gugur nggak tuh? Rasa tidak bisa didefinisikan. Terserah dia. Terserah. Kalau gugur, nah ini ada. Bukan saya dong, Iya. Sohibu Sapakat siapa? Yang harus mengatakan Sapakat ya harus Sohibu Sapakat. Iya. Pribun. Dan kita sudah sepakat kalau Sohibu Sapakat itu Pak Tarso. Iya. As-Sohibu Sapakati buat Tarso kan gitu. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Ini saya ngomong-ngomong mesti rubuhkan sama rekan saya Pak. Iya Mas Dedi. Kita kan satu sependapat. Satu pendapat. Rasa tidak bisa didefinisikan. Maaf Pak. Iya, boleh. Iya, boleh. Mas saya satu frekuensi. Iya. Ya, gimana Mas Dedi? Setelah rasa jadi ungkapan, dia harus disandarkan dengan yang lain. Jadi tujuannya ada gitu kan. Rasa aja kita nggak bisa membayangkan rasa apa maunya, gitu kan. Rasa bahagia, sedih gitu. Macam-macam masih belum jelas. Kalau disandarkan pada satu kata lain, rasa pakai kacamata, oh terang jelas. Rasa yang pakai kacamata, yang nggak bisa lihat. Iya. Apa sih kalau definisi itu apa sih? Pengertian. Pengertian kan? Pengertian rasa berarti. Pengertian rasa kan. Pengertiannya rasa itu ini gitu. Pengertian rasa itu gitu aja. Iya. Tele-tele gitu. Nggak usah ini. Kok seneng aneh kok. Gula itu gimana rasanya? Manis. Iya. Cuman mungkin saya sepakat Pak Kiai. Nah, Cuman sepakat mungkin apa? Sepakat apa Sepakat dulu? apa? sepakat sama pendapat Pak Kiai. Jadi rasa bisa didefinisikan. Bisa. Nah, Tapi ngono, definisi di sini mungkin di tingkat ini Pak Kiai. Tingkat rasa seseorang itu berbeda-beda. Taruhlah begini. Kopi ini menurut saya manis. Iya. Tapi mungkin sono wah ini mah bukan kopi lagi, ini sirup Mas Tarso. Kita mau Cuma bahas tingkatannya. pembahas rasa ini. Ya rasa. Ayo udah rasa aja, jangan cuma bahas kopi. Jangan didobatkan dulu. Kan katanya Satu udah- dulu. Oh, ya. Rasa kan tadi pertanyaan. Oke. Kayak Kenapa enggak? definisi. Enggak Oke, pernah Pengertian. Iya, Kalau pengertian. menurut Andri rasa itu definisinya apa? Udah gitu aja kan. Oh iya, oke, sepakat. Iya. Kayak rasa adalah Iya. gitu. Nah iya kan gitu kan. Iya, sepakat, oke. Terus Definisi apa? itu pengertiannya Kalau udah adalah sepakat mau apa sekarang? Sekarang penjelasan yang selanjutnya Pak. Pencerahan yang selanjutnya. Jangan nanya itu. Iya. Menurut Pak Kiai rasanya definisinya apa? Gitu dong Iya, nanya. Coba itu. gimana Yang coba menurut Pak nanya. Kiai, definisi yang sebenarnya rasa itu gimana? Nah, simple aja. Rasa itu jujur. Enggak sepakat. benar. Ya, jadi ungkapan pertama saya tadi Pak Enggak, Kiai. sama ungkapannya rasa itu enggak pernah bohong. Iya. Bukan begini Pak Kiai. Tadi kan narasinya begini Pak Kiai. Kejujuran Iya. itu sesuatu hal yang kita rasakan. Tadi narasinya begitu. Tapi enggak begitu narasinya mau sampai hanya ingin membicarakan bahwa rasa itu tidak Iya, bohong, awal gitu. dari pertanyaan itu timbul karena narasi itu Pak I. Jadi kejujuran itu adalah rasa yang kita rasakan. Ya. Terus Nah, kembali ke udah kesepakatan. cukup, udah saya jawab. Kejujuran adalah rasa yang kita rasakan. rasakan. Berarti rasa itulah jujur. Jujur, nah itu ya. Ya udah. Ada apa meneh simpel toh.
Oh iya ya, kebalik. Iya udah dhewe sing ngomong kok. Iya iya benar. Rasa itu ya kan? Kejujuran ya. Iya iya benar. Makanya kenapa orang jujur? Dia menjaga perasaan. Karena rasa itu jujur. Kenapa saya harus jujur sama sampean? Saya jaga perasaan sampean, saya tahu nanti tak bohongi sampean gelok. Itu tujuannya. Makanya sampean kudu duwe perasaan. Ben iso jujur. Jadi njogo perasaane wong. Aku nek bohong mesti gelo sampean. Aku njogo perasaan ben ora gelo, aku jujur. Mergo apa? Aku duwe rasa, sampean duwe rasa. Paham. Sampean rasa iku ya jujur, aku jujur. Nah, aku jujur, sampean ya seneng gitu loh. Karena sampean yang duwe jujur. Paham. Makanya rasa nggak pernah Bohong. Lah iya. Angger jujur nek wis ora bohong ah. Iya. Itu jenenge njogo Tadi dibohongin gelo dia cok ngutang 100 juta gak dibayar-bayar dadangnya penipu ya kan. Nah hukum. Berarti pertanyaan saya jawabannya yaitu juga berarti. Loh ini kenapa? Lah ngapain saya tanyain? Ini salahnya kok orang goblok aja orang ngerti ya bisa kono. Emang sepele loh. Orang goblok ora ono, wis ngerti kok takon. Takone mbok sing ora ngerti ngono lho. Dikira TM doang iso ngomong goblok. Iya, memang benar. Definisinya saya kan tidak menyalahkan. Definisi yang sampean itu tadi itu bener. Sudut pandang kabeh. Tapi nek definisiku boleh dibuktikan oleh sudut pandang sampean semua. Kalau punya sudut pandang itu, Iya. ya kan? Nggih. Rasa itu jujur. Itu coba sama sudut pandang sampean kira-kira bisa diterima apa tidak? Sudut pandang sampean bisa diterima enggak? Sudut pandang sampean tadi yang sama jelaskan bisa diterima enggak? Ayo Iya. udah. Dong di permusyawaratan wong kabeh iso nrimo. Nah itulah benar, jujur. Jujur lu di atas benar. Kadang-kadang ada orang benar tapi enggak jujur. Bener sampean kabeh itu bener. Tapi kalau jujur aslinya sampean orang ngerti definisi rasa iku. Ning sok pinter gitu loh. Bener sih aku ora nyalahno. Iya. Ning ora jujur sampean ora ngakoni. Aku ora ngerti ngono lah penak lah. Langsung aja tanyakan Pak Yai kan malah langsung cepet to, Pak. Ning pedina dianggap goblok barang ngono kae to jawab sak ngomong-ngomonge. Aku ya ora nyalahne. Bener, ning sampean ora jujur. Mau jujur di atas bener kok. Halo. Apa ada dua kata ini. Dua kata lain pemikiran. Tadi rasa. Jadi perasaan gitu kan. Kok rasa kok perasaan? Ini ada masakan apa rasa itu? Justru karena rasa, karena kita punya rasa lah sehingga kita bisa menjaga perasaan. Karena rasa itu menimbulkan perasaan. Perasaan itu muncul setelah ada interaksi. Kalau belum ada nggak ada perasaan itu, tapi ada rasa. Karena saya punya rasa sehingga saya ya berperasaan. Berarti rasa itu bersyarat. Ada interaksi. Contohnya gini, Mas Slamet nggak usah ngomong apa-apa. Ngobrol menengah Mas Slamet tuh ngenang ini. Aku yang ada perasaan, Mas Slamet jadi batinnya pengen ada pamit nih orang penak. Gitu Mas Slamet. Loh, Ada interaksi dengan jam ya. menjaga perasaan kan gitu loh. Dia nggak mau itu menjaga perasaan saya, Pak Yai masih ngomong nggak enak nih tak tinggal terus aku pamitan. Nah. Tapi kan gampangnya tuh. Ngono ya kadang-kadang. Ngono barang ya kan. Itu karena rasa. Ah, ini baru definisi lugotan. Belum istilahan. Istilahan rasa menjadi prinsip dalam hidup kita dunia dan akhirat. Menyangkut kesejahteraan dan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Itu rasa. Kalau istilahan. Ini hanya input aja. Boleh penasaran, boleh enggak. Tapi nek sampean wani melek, penasaran boleh, tapi nek wani penek, nek arep pamitan aku orang ngusir. Nah, aku kan daripada sampean jaga perasaan saya terus.
prinsip hidup. Jadi sama-sama ikhlas. Iya. Nah, tapi nek penasaran, ayo terus no. Ayo takono. Menurut istilah apa? Oh, tadi baru lunggotan kok saya. Loh, definisi itu takrif, Pak. Takrif. Dalam bahasa Arabnya. Takrif itu pengertian. Pengertiannya pengertian menurut bahasa, ada pengertian menurut istilah. Betul. Ada syar'an. Jalannya gimana jalannya rasa itu? Syar'an itu jalan yang ditempuh, syariat. Piye to mlakune rasa? Ini tujuan utama rasa itu untuk kesejahteraan dan kebahagiaan sampean, keselamatan dunia akhirat. Itu ada di rasa. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, penasaran silahkan penasaran. Nanti hanya input aja. Dan nggak harus percaya. Nah, sampean nggak harus percaya sama saya. Sampean boleh ini kalau sampean sudah merasakan. Sampean boleh membenarkan kalau sudah merasakan. Karena rasa itu prinsip. Pripun Pak Tarsa? Goro-goro dhek. Ribun. Mau ditarif nggak? Mau ditarif nggak ini? Banyak sih pertanyaan. Banyak pertanyaan. Silakan nggak apa-apa kalau masih. Nggak, itu perlu ditarif nggak itu? Perlu didefinisikan nggak itu rasa? Perlu banget ya. Perlu banget, gitu kan? Kapan tuh? Sekarang juga. Boleh juga sih. Hah? Boleh juga ya. Ganti rekan-rekan nih. Nanggapi rasa nih. Menarik nih rasanya. Serius. Iya. Ya gimana teman-teman, mau Kita- didefinisikan oke ini? lah. Ya, Kita Oke. gali, kita kulik. Ini rasa ini luas sih sebetulnya. definisikan ya. Masalahnya kalau rasa itu kan dalam bahasa Arab ya. Sir ya Pak Iya. Ya sir kalau. Nah, sir Ya. itu hakikat. Sir itu Ya satu. sir, bahasa Arabnya sir. Iya. Aslinya bukan rasa, Pak. Rasa. Rasa. Rasa yang sangat besar menjadi rahasia. Sia. Rahasia. Baru, Sir. baru yang sangat ini menjadi baharu, ada pembaharuan. Gitu. Itu Nah iya, enteng nanya. udah kan butuh kita tarif kan? Oh, Iya. Mewakili. Ya mewakili. Yo. kita tanya dulu ya. Kita tanya lah. Lu tanya sih. Iya. Iya. Jadi ini sebenarnya pada mau ngomong tapi malu-malu gimana gitu, Pak. Minta diwakili. Minta diwakili, gitu. Iya, perwakilannya. Jadi udah jujur aja dong gitu, takrifnya rasa itu apa gitu loh. Ya, nah ini di pertanyaan dari kita, Pak. Nah, itu definisi. Definisi, nggih. Atau pengertian menurut Pengertian. Nah, lakonnya rasa. apa itu? Rasa itu bagian anugerah Tuhan Nggih, siap. yang dialirkan ke dalam diri manusia. Nggih. Dialirkan sehingga dengan rasa itu manusia hidup. Makanya rasa yang pertama adalah rasa hidup. Rasa itu. Kalau nggak ada rasa sama nanti nggak hidup. Iya, sepakat. Dan hidup. Iya Pak, buktinya boleh kok. Iya Pak, itu sepakat itu. Iya. Tanpa Yang dalil. yang mati sebelah orang ora rasane, Pak. Iya, betul, betul. Cek dong dijiwit di apa ora kroso. Nah kan man, kalau ada orang lumpuh kan dipencet itu. Iya. Kalau dia terasa masih ada harapan sembuh. Sembuh, nggih, betul. Paling ada yang tersumbat dikit-dikit Iya. apanya diurut dengan refleksi dengan lama-lama bisa pulih. Iya. Tapi kalau sudah nggak perasa itu udah sulit. Namanya mati sebelah. Stroke. Iya. Iya. Oke. Nah, rasa itu kalau sebenarnya rasa itu kan bahasa Jawa, Pak. Rasa itu. Aslinya rasa. Ya. Rasa hidup. Ya kan? Dengan adanya rasa hidup itu muncul lagi rasa cinta. Rasa cinta. Ya kan? Iya. Dengan rasa cinta tuh muncul lagi rasa rindu. Kira wong mati rindu ora? Terus sampean tahu nggak rindu karo wong mati? Ya kan? Iya. Terus ada rasa sayang, Sayang.
ada rasa benci. Iya. Itu karena hidup. Karena hidup. Orang yang nggak hidup, nggak punya rasa, nggak akan membenci siapapun dan tidak akan merindukan siapapun. Paham ya? Iya. Nah, justru berawal dari rasa itu menjadi rahasia. Itu. Makanya hidup ini penuh dengan rahasia Tuhan. Tapi kalau kita bisa menggali rahasia itu dengan potensi rasa yang ada, kita akan mendapatkan sesuatu yang memang luar biasa, yang karena umumnya orang nggak tahu wong rahasia. Iya, itu. Nah, makanya nggak sembarangan bukanya kan. Iya, iya. Kalaupun dibuka kadang orang-orang tertentu yang mungkin bisa dipercaya. Siapa? Ya yang iman gitu loh. Hal-hal yang rahasia itu, dia betul. Makanya iman diartikan percaya. Nah, potensi rasa itu kalau digulung entah Pak, dipotensikan rasa itu. Rasa apa aja? Ya, sampean mau merasakan apa gitu terus sampean gula mentah terus, itu akan berubah menjadi karasa. Nah, kalimat karasa itu yang kemudian menjadi karsa. Wong Jawa kan seneng nyingkat-nyingkat ngono, Pak. Itu karsa. Dari rasa muncul karsa. Nah, karsa itu muncul dari daya rasa. Mbak, sampai sini bisa dipahami nggak bahasa saya, Pak? Ya. Ya, rasa yang digulung mentah ini kan ada daya di sini. Nah, daya rasa ini yang digulung mentah terus-menerus itu akan mewujudkan karsa. Paham nggak ya? Ini nek karsa kok jarno ae, ora dadi apa-apa, Pak. Tapi kalau karsa ini digulung mentah, diberdayakan terus, itu menjadi cipta. Karya cipta, karya karsa ini berubah menjadi cipta. Itu menjadi daya cipta. Dengan daya cipta ini maka akan terwujud apa yang pernah dirasa. Saya punya rasa cinta tiba-tiba, Mak Celeret saya punya rasa cinta. Cinta terhadap apa coba sebutkan dah. Satu apa sebutkan? Apa cinta kepada janda yang cantik atau cinta kepada apa? Oh, ini Pak, ini. Cinta kepada menantu, misalnya santri. Nah. Pas supaya orangnya ada. Iya. Kalau janda kan khayalannya. Saya cinta kepada menantu. Mantu ya. Berarti kan saya sudah punya menantu. Sudah punya menantu dong. Iya. Kalau saya ada rasa senang terhadap Andri sehingga saya kepengen Andri bisa jadi menantu. Itu beda dengan sekarang. Saya punya rasa cinta kepada menantu. Iya. Kan sudah jadi menantu. Iya. Rasa ini saya pupuk. Iya. Karena saya ada rasa cinta terhadap Andri sang mantu saya. Ya, terus saya langsung. Saya punya karsa. Karena saya cinta. Aku ora tega. Andri kok jadi jongos Cina terus. Karena cinta dong saya. Mantu saya kok dia. Masa jadi jongos Cina terus. Ya kan? Ya terus piye supaya aja jadi jongos Cina. Terus saya rasa. Aku kudu leren. Nah, leren terus Andri arep apa? Dari rasa cinta saya kepada menantu yang saya sehingga nggak suka kalau dia jadi jongosnya Cina, saya berdayakan rasa cinta saya kepada menantu. Mbuh piye caranya? Muncul, Pak, karsa. Karsa tahu karsa? Kehendak. Kehendak, ya. Nah, bukan keinginan. Yes, Kehendak. Nah, kehendak. Nah, harapan saya, semoga karsa saya itu seiring dengan karsa Tuhan. Karsa Tuhan adalah sesuatu yang mungkin tidak melanggar aturan-aturannya, mungkin kan? Yang aman, yang apa. Nah, terus karsa saya punya karsa, seolah. Karsa apa? Ya, setidaknya Andri harus bisa punya usaha sendiri. Misalnya, ya kan? Wah, saya punya karsa terus. Nah, jangan lihat Andri udah-ate. Wong saya cinta sama mantu saya. Loh kok ini ngumpuk ngonoan? Gua apa iki? Tak teli saya diam, kemudian saya amati. Loh kok ngene? Ini hasilnya nggak akan bagus.
Nek diterusno, aku cinta karo iku. Nah, sehingga saya bersikap. Ya kan? Dengan karsa yang terus tak berdayakan, muncullah daya cipta saya. Timbangane ngono dhewe dodolan barang bosok, muncul daya cipta saya, dan daya cipta saya gulawentah, terciptalah sebuah stroke. Gitu betul? Wes orang enggak peduli. Yang penting dia punya kesibukan yang tidak jadi jongosnya Cina. Misalnya. Loh, terlepas itu dijalankan dengan sungguh-sungguh atau tidak, itu tergantung rasa dia. Dia ada rasa terima kasih, rasa syukur enggak punya mertua begitu. Kalau punya sang syukur, dia sungguh-sungguh gula mentah rasanya, dia punya karsa yang kuat, bagaimana caranya stop ini maju. Nah sekarang tanyakan, bagaimana punya rasa, bagaimana waktu itu, terus bagaimana karsanya. Nah, karena nggak digula mentah, tidak diberdayakan. Lebih pilih, alah ngene wis. Ya kan? Oke, tetap aku masih cinta. Ya wis lah. Nek setrop memang ora patek diiku. Saya coba. Bagaimana caranya itu? Tiba-tiba ya dengan karsa yang kuat, Allah berikan jalan datang tamu, didatangkan Tuhan. Ya kan? Ada informasi, input dari tamu, saya diam, saya amati. Ya kan? Ketika kita amati kurang baik, udah jangan itu udah. Datang lagi ke jalan keluar yang lebih baik. Saya amati, oh ini lebih baik. Saya eksekusi. Muncul stokis. Emang gampang bikin stokis, Pak? Mudah, Pak. Buat siapa? Mantu saya. Nah, sekarang dengan karsa saya yang kuat, aku bersama kulo. Wa ana ma'aku lo. Aina ma kana. Iya, paham. Tercipta? Iya, tercipta. Siapa sang pencipta? Aku. Nah, yang mewujudkan ciptanya? Kulo. Sing lakono? Kulo. Andri. Iya, Andri. Wong ini muncul karena rasa yang kuat terhadap mantu. Saya pengen, kok masakin nek cuma ngene tok. Ya kan? Karsa saya kuat. Bagaimana kalau Andri itu penghasilannya supaya ada peningkatan? Wong saya cinta. Nah, terus teng. Allah berikan buka jalan. Inna fatahna laka kamu bina. Datang. Cewek cantik. Ceweknya cantik. Buhe, Pak. Nawarin saya istri. Oh iya bener nih. Wah, bener. Oh ini seneng. Wah, tapi sayang Pak, saya udah punya suami. Ya, coba itu. Betul enggak? Iya, awalnya begitu ya. Emang begitu. Iya. Dia datang menceritakan tentang janda. Nah kebetulan aku ngomong. Kebetulan Mbak. Saya pikir dia sendiri kan. Kebetulan Mbak. Saya ini SDMB. Apa Pak SDMB itu? Kata anak saya, titel. Apa titel SDMB? Status duda masih baru. Oh iya Pak. Iya, udah 2 tahun nih saya meninggal. Masih meninggal ya Pak? Iya, tapi sayang Pak, saya udah punya suami. Ya, tadi nawar-nawar. Ya kan? Nah, punya ngomong, dia nawarin. Minta izin Pak Yai, saya tadi udah ngobrol-ngobrol di bawah, tapi katanya suruh minta izin Pak Yai dulu. Ngajak ke atas, ngomongin izin kan enggak, kira-kira kalau ini Pak, saya punya es krim. Nanti terus begini pesennya. Ya nanti di freezer Pak jualannya, saya pikir keliling. Kayak Pak Kalimi gitu. Ya Pak, nanti disiapkan freezernya. Nah, terus nanti isinya yang isi dari sana Pak. Freezernya dari sana, beli nggak saya freezernya? Enggak Pak. Nah, ya kan? Terus gimana? Teng, nego.
Nanti saya ngisi sana Pak, cuma sekian. Kalau beli belanja sekian Pak, bonusnya sekian, nilainya 400.000. Nah ini lumayan lah. Bonusnya tok 400.000. Betul Andre ya? Itu belum keuntungan. Keuntungan S-nya rata-rata 1.000 ya. Rata-rata itu keuntungan, belum bonus. Lumayan lah buat tambahan penghasilan mantu saya. Wong saya cinta sama mantu saya. Dengan rasa cinta yang awal muncul karsa saya, ingin menyenangkan mantu saya, terwujud karya cipta. Dan tercipta mboten saniki. Itu gunanya rasa bahagia dunia akhirat sampean. Iso usahane anteng, iso nyambi-nyambi, plus iso ngulang ngaji nggo akhirate, iso adzan, umpama nek subuh-subuh ngono kae tangi terus medun adzan pisan, kok nek Mas Ahmad keberangan hadir iso ngimami, walah dunia akhirat itu gara-gara rasa Pak Tarso. Iya. Masih kurang paham? Paham Pak Kiai. Paham. Masih kurang panjang definisi rasa ya. Paham Pak Kiai. Iya. Ribon. Iya. Loh enggak, aku nuruti DE ya. Bu, sampean bikin contoh lain loh, apa gitu, rasa apa lagi gitu. Tak jelas nemen. Mungkin nyoto, bareng nyoto kok. Nah aku nek ana buktine aku ngejabris lho. Lho nek arep sampean bantah-bantahan. Sepakatan Pak Dalil Pak Kiai. Pakatan Padalil. Piye lho. Pakatan Padalil ya. Jadi mulai sekarang endingnya saya ingatkan jangan membatasi kekuasaan Tuhan. Selama ini orang berpikir doa itu pasti dikabulkan Pak. Apa yang kita inginkan, yang kita niatkan pasti terkabul. Tapi nyatanya saya ngene ae Pak. Iya Pak, nek ora kabul saiki, kabul sumbe ning akhirat. Bener ngono. Janji Gusti Allah. Itu pertanyaan Pak Kiai. Nek kok dhewe penanyaan aku sing tak apa bener Gusti Allah janjine ngono. Nek ora kabul ning donya engko ning akhirat. Iya, justru itu sih. Butuhmu saiki apa engko? Ya sekarang sebetulnya. Lah iya, apa ngono bener Gusti Allah janjine? Sehingga orang punya pendapat gitu. Umum loh itu. Wis tenang aja nek ora kabul saiki kene-kene, engko ning akhirat. Betul enggak? Iya. Apa bener Gusti Allah ngono? Saya jawab tidak benar perkataan itu. Buka Al-Qur'an. Surat Hud ayat 15 dan 16 naruh. 15-nya aja. Hud itu surat 11. Sampai gue modal khotbah nanti tak tambahin hadis. Karena Allah udah berikan itu, tapi nggak sampai gunakan. Apalagi saya punya karsa, dia punya karsa. Wah tambah gede itu nanti. Kalau perlu jadi bos. Joydai. Haidai. Dibaca Apa Bang? Baca dong Bang. Man kana yuridul hayatud dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Nah, artinya aja. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Dengan penuh dan sempurna. Dan mereka tidak akan dirugikan. Berarti tidak mungkin dikurangi. Siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia dan seluruh perhiasan gebyarnya dunia, pasti aku berikan dengan cukup dan sempurna. Dan mereka tidak akan dirugikan. Seberapa mau dengan dunia dan perhiasannya? Disempurnakan. Gak nunggu engkau. Gusti Allah kok nunggu engkau, maha kuasa, maha kaya kok nunggu engkau itu. Apa yang kamu butuhkan sudah disediakan. Butuh, tak sempurnakan dan kamu tidak akan dirugikan. Maunya apa kamu? Nah, Neng Allah sudah berikan. Kamu punya rasa apa tidak? Rasamu kau gunakan enggak? Karsamu kau gunakan enggak? Ciptamu mana? Betul enggak?
Berbuatlah kamu sebagaimana Allah berbuat kepadamu. Kalau Allah itu Maha Pencipta, aku ini Maha Pencipta. Saora-orane kula pencipta. Pencipta itu beda dengan Maha Pencipta. Kalau yang Maha Pencipta bisa menciptakan alam semesta, kamu bisalah menciptakan lapangan kerja. Kalau kamu punya rasa, jadilah apa namanya? Perintis ya. Perintis. Jadilah perintis, jangan jadi pewaris. Perintis itu mempunyai hak cipta, Pak. Sehingga dia punya hak cipta. Hak cipta itu kemudian menjadi hakku. Hak cipta itu hakku bukan? Iya. Ayo, hakku itu siapa? Allah. Hakku itu siapa? Allah. Al-hakku siapa? Allah. Hak cipta siapa? Hakku. Aku. Berani ini tuh. Tuntut mengenai hakku. Halo. Iya. Sepakat, Pak, tanpa dalil. Kalau ini cuma nambahin aja, itu kayaknya sesuai dengan itu ya, Al-Qasas 77 itu, mirip Al-Quran. Apa? Mirip Surat Al-Qasas. Al-Qasas 77 kan hampir mirip itu bahasanya. Coba di sini apa? Pernah dengar? Al-Qasas 177. Bukan. 77. Al-Qasas 70 ayat 77. Qasas 77. Ini kajian Syahidiyah. Dan carilah pada apa yang artinya Syahidiyah kok nggak menyaksikan? Nggih. Iya dah? Nggih. Ini kajian Syahidiyah. Bisa Syahidiyah. disaksikan. Siapa bilang Allah nggak bisa disaksikan? Saya bersaksi nggak menyaksikan. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu. Dalam kurung pahala, negeri akhirat. Dan jangan Tetapi lupakan- janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, cari akhirat itu pada apa yang ada digorengkan pada dirimu. Kamu mau nyari akhirat kemana? Buat tabui, apa? bab taki atakulo. Buat tabu, Wabtagi Fima fima buat tabi, bima Darul- atakallaha Darul darul akhirata. Dan carilah Pada apa? pada apa yang dianugerahkan dianugerahkan Allah kepadamu. kepadamu. Untuk apa? Kehidupan Kehidupan akhirat. Jadi akhirat itu akhirat. dicari di mana? Di dunia. Pada apa yang diberikan Allah, dianugerahkan pada kamu. Nah, kamu dianugerahi rasa. Rasa ya. Rasa bisa menimbulkan karsa, karsa bisa mendapatkan daya cipta. Dengan rasamu itu terciptalah akhirat untukmu. Mau ke akhirat kemana? Cuman wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Ciptakanlah daya cipta untuk duniamu. Wong akhirat sudah, ini dunia. Jangan kau lupakan. Wong kamu punya kebutuhan. Caranya apa? Nah, wa aksin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik sama kamu. Berarti kamu harus menyamakan perbuatanmu dengan perbuatannya Tuhan. Dalam arti sama itu bukan menandingi Tuhan. Kalau Tuhan Maha Pencipta, setidak-tidaknya engkau punya daya cipta dan punya cipta. Urip orang dicipta. Dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ojo ngrusak awakmu dhewe. Mergo kamu mlaku sakarepmu dhewe. Ora urip melok karepe Gusti. Jadi urip iki melok karepe ojo sakarepe udelmu. Jadi ngerusak awakmu, Allah nggak suka, Allah ora ridho. Jadi padakno perbuatanmu karo perbuatane Gusti Allah ben Allah ridho. Awake dhewe yo aku ridho kok nglakoni apa sing karepe Gusti Allah. Aku tak nyelehno karepku, tak melok karepe Gusti Allah. Aku ridho, engko Allah ridho. Mutmainah mana mboten, Pak? Mutmainah. Bahagia apa mboten? Bahagia. Wis lah, syukur. Syukurlah kamu dan bahagialah. Syukurlah dan bahagialah. Syukur tanpa syarat, bahagia pun tanpa syarat. Karena Allah memberikan anugerah kita banyak tanpa syarat. Syaratnya kowe iku padha karo aku. Aku karo kula iku
padakno kelakuane kula itu marang kelakuane Oh. Kira seneng ora, Pak? Nggih. Kira-kira nek bojo itu seiring karo lanange ini kira-kira wong lanang seneng ora, Pak? Seneng, Pak. Istri itu kalau kelakuannya seiring karo lakune karepe bojo itu seiring karo karepe sing lanang, karepe istri itu seiring dengan karepe suami ridho napa mboten? Itu, Pak. Kira-kira nek suami ridho nu nyah-nyoh apa pelit? Biasanya nyanyi, Pak. Nyoh. Biasanya. Masalahnya sing ora biasa karena keadaan. Iya kalau nggak nyanyi kan karena keadaan. Pripun masalahnya? Ayo lah, oh nyanyi oh keadaannya nggak misalnya. Sampai ning masjid urung karuan ngajine ngene iki. Ngene iki ora bendino masalah. Nggih. Di masjid tak ketemu paling dijaya yasinan, yang perlu sampean kon mimpin yasinan. Iya enggak? Nggih. Nah, ini loh. Pon, pripun? Pon monggo sak karepe jenengan. Ah, kok gampang. Bar iki arep ngublek apa arep Heeh. siang malam wae ya kalau wong. Gimana rekan-rekan? Teman-teman, dulur. Udah cukup. Cukup. Pak Alimi. Ini pol-polan lho, Pak. Nggih. Pulang ya. Pak Tarso, pripun? Heeh. Kang Didi. Dah. Mas Slamet wis kenal sing nunjuk Semar iki. Aku wis kenal sing nunjuk Semar. Oh iya. Oh, boleh dong nyombong. Iya. Gua mau udah tahu siapa yang nunjuk Semar itu Semar. Iya. Iya kan, Iya. tapi nggak boleh diumbar itu. Kan rahasia. Rahasia. Bang Andi, udah sepakat, Bang Ahmad? Cukup ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Malam hari ini hanya 2 pertanyaan. Apakah syahadat yang benar itu seperti apa? Terus yang kedua masalah rasa. Ini pun sudah banyak pemaparannya. Saya rasa kalaupun ini disimpulkan, sebenarnya itu adalah pelajaran kita. Mulai kita memahami sampai nanti kita insya Allah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu udah cukup, itu bekal kita. Semoga Allah berikan kita kekuatan ilahiyah, ilmu laduniah, agar kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika ada salahnya, jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Baik, ya semua teman-teman saya ucapkan terima kasih. Terus pemirsa yang juga terus memantau channel kita ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita tahu ini menjadi keberkahan kita bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.